Halo Sobat Prima Plastindo. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas perjalanan Gojek yang dimulai dari kantor di garasi rumah dan hanya memiliki 20 pengemudi saja, hingga kini bisa jadi sebesar sekarang dengan jutaan pengemudi dan ratusan juta pengguna. Kita juga sudah membahas tentang pendirinya, Nadiem Makarim, yang karena kejeliannya melihat solusi dari suatu masalah, sekaligus kegigihannya membangun gagasan yang dia miliki. Hal itu menjadi kunci Gojek bisa mendapatkan valuasi dekakorn pertama di Indonesia. Nah, dalam video kita kali ini, kita akan bahas lebih dalam lagi tentang strategi yang digunakan Gojek untuk bisa bertumbuh dan berkembang hingga menjadi seperti sekarang ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan lagi informasi inspiratif dan berita-berita terhangat lainnya seputar industri plastik. Teknologi sekarang sudah sangat berkembang. Kalau kita bandingkan dengan 10 tahun lalu, handphone dan akses internet kelihatannya sudah menjadi hal yang wajib dalam kehidupan kita sekarang ini. Harta, tahta, kuota, kurang lebih begitu kata orang. Kita sudah sangat terbiasa sekali mengakses berbagai informasi dan menggunakan aplikasi yang ada di handphone kita masing-masing. Tapi 10 tahun lalu, kebanyakan dari kita masih menggunakan handphone yang masih ada tombol angkanya, yang hanya bisa dipakai untuk telepon dan kirim SMS. Itu juga kalau SMS-nya kepenuhan, kita harus hapus-hapus yang lama karena memori handphonenya kecil sekali. Nah, Anda bisa bayangkan situasi saat Nadiem Makarim pertama kali mendirikan Gojek, saat smartphone masih adalah sesuatu yang baru dan mewah. Dan kebanyakan masyarakat Indonesia masih belum tahu cara menggunakan dan memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Pasti jadi tantangan tersendiri memperkenalkan aplikasi berbasis teknologi online dan digital yang akan merubah kebiasaan banyak orang dalam menggunakan jasa tukang ojek konvensional ke masyarakat yang masih baru soal teknologi. Makanya butuh strategi yang kuat untuk bisa melakukan penetrasi pasar yang baik dan dikenal luas. Strategi apa saja itu? Strategi pertama yang Gojek lakukan pada masa awal peluncuran aplikasinya adalah dengan menggunakan referral code. Mungkin Anda sendiri masih ingat, bagaimana dulu kalau kita perkenalkan aplikasi Gojek ke teman atau orang lain, kita dan orang tersebut akan langsung dapat saldo kredit gratis sebesar 50.000 yang bisa kita gunakan untuk memesan jasa Gojek. Respon masyarakat pada saat itu langsung positif dengan promo ini. Semua berlomba-lomba mengirimkan kode referralnya ke orang-orang yang mereka kenal supaya bisa mengumpulkan saldo kredit Gojek. Bahkan, tidak sedikit juga yang menggunakan akun ganda supaya dapat saldo double. Alhasil, pengguna Gojek langsung meningkat pesat. Banyak pelanggan baru yang mencoba menggunakan saldo kredit yang mereka dapatkan, dan awareness masyarakat akan aplikasi Gojek juga ikut melejit karena promo mereka ini ramai dibicarakan di mana-mana. Peningkatan jumlah pelanggan yang meningkat jauh ini akan sangat timpang kalau tidak dibarengi oleh jumlah armada pengemudi yang memadai juga. Karena kalau pengemudinya sedikit, calon penumpang jadi akan lama menunggu. Dan semakin lama menunggu, kecenderungan calon penumpang menjadi kecewa dan membatalkan pesanannya juga akan semakin besar. Dan kalau itu sering terjadi, yang ada citra Gojek bisa langsung terjun bebas di mata masyarakat. Makanya, untuk menghindari hal itu, Gojek berupaya memberikan banyak insentif dan bonus kepada para pengemudinya, sehingga banyak orang yang tertarik juga mendaftar jadi pengemudi Gojek. Dan insentifnya juga tidak main-main. Bahkan sampai banyak juga mahasiswa yang menyambi jadi pengemudi Gojek karena pendapatan yang lumayan. Dengan strategi ini, Gojek berhasil mendongkrak dengan efektif kedua faktor utama bisnisnya, yaitu calon penumpang dan pengemudi pada saat yang bersamaan. Sehingga pada akhirnya citra Gojek pun jadi bisa melejit dalam waktu singkat dengan penggunaan biaya pemasaran yang optimal. Jadi, walaupun saat itu Gojek terlihat seperti lagi bakar uang untuk promosi, tapi hasil yang didapatkan sangat setimpal. Lagi pula, jika Gojek memilih menggunakan strategi pemasaran konvensional lainnya, bisa jadi biayanya kurang lebih sama, tapi impact-nya belum tentu setinggi strategi referral code yang mereka pilih ini. Strategi kedua yang dilancarkan Gojek adalah penggunaan sosial media marketing.
Kode referral yang sebelumnya digunakan sudah ramai dibicarakan dan menjadi pemasaran word of mouth yang sukses. Dan untuk menunjang hal tersebut, Gojek merambah ke sosial media untuk memperluas impact strategi pemasaran sebelumnya. Gojek memposting gambar-gambar atau foto-foto pengendaranya yang memicu pembicaraan di sosial media. Seperti contohnya, foto pengemudi Gojek yang adalah seorang wanita cantik atau pengemudi Gojek yang sedang mengantarkan penumpangnya menggunakan motor gede. Hal ini menarik perhatian pengguna sosial media dan menjadi viral, sehingga banyak juga yang menyebarkan gambar-gambar tersebut. Bahkan, belakangan, orang-orang pun mulai memposting gambar atau foto pengemudi Gojek yang menarik dan lucu-lucu sendiri. Strategi ini dinilai sukses dan efektif memperluas dan memantapkan positioning Gojek sebagai perusahaan layanan transportasi digital yang mudah digunakan, merakyat, dan dekat dengan masyarakat umum. Kedua strategi ini saja sebenarnya sudah berhasil melejitkan jumlah pengguna aplikasi dan pengemudi. Tapi, Gojek sendiri memiliki pesaing, seperti Grab dan Uber, yang melakukan strategi pemasaran yang kurang lebih sama pada target market yang juga disasar Gojek. Pesaing utama Gojek saat itu adalah aplikasi Grab, yang awalnya didirikan pada tahun 2012 oleh Anthony Tan dan Hoi Ling Tan, yang adalah warga negara Malaysia, dan cukup populer juga di wilayah Asia Tenggara, dengan pelanggan lebih dari 10 juta penumpang dan 185.000 pengemudi di wilayah Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Indonesia. Selain itu, ada juga Uber, perusahaan aplikasi layanan jasa transportasi berbasis teknologi yang berasal dari San Francisco, California, yang awalnya sudah populer di negara-negara barat dan sempat juga masuk di Indonesia, walaupun sekarang sudah tidak ada ya. Kedua pesaing Gojek ini adalah produk dari luar negeri, dan masing-masing memiliki keunggulannya sendiri. Grab dengan variasi layanan dan kendaraannya yang luas, dan Uber dengan kecanggihan aplikasinya yang sudah teruji di berbagai negara. Sedangkan Gojek masih menawarkan layanan transportasi yang berbasis kendaraan roda 2 dan aplikasi awal yang masih agak lambat dan cukup sering ada masalah koneksi. Kalau hanya melakukan perang tarif, Gojek bisa kehabisan dana yang dipercayakan investornya. Jadi, seraya terus menambah layanan dan menyempurnakan sistem aplikasi mereka, Gojek perlu strategi pemasaran yang akan memperjelas positioningnya di tengah perebutan pasar dengan para pesaing kuatnya. Strategi apa itu? Yaitu dengan mengedepankan semangat keindonesiaan yang tinggi. Kalau kita ditanya siapa pendiri Grab atau Uber, mungkin kita tidak banyak yang tahu. Tapi kalau Gojek, oh pasti Nadiem Makarim, kita semua tahu. Hal ini memang adalah bagian dari strategi marketing yang dipilih oleh Gojek, dengan mengedepankan pendirinya yang asli orang Indonesia. Serta nama PT yang menaungi Gojeknya pun juga dinamai PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, untuk semakin memantapkan citra dan identitas Gojek sebagai aplikasi asli buatan Indonesia, membedakannya dengan para pesaingnya. Bahkan, Gojek dengan berani mengajak pengemudi dari pesaingnya untuk bergabung dengan mengunggah video Kembali ke Merah Putih yang dibawakan langsung oleh Nadiem Makarim sendiri dan diunggah ke halaman sosial Gojek. Langkah yang cukup kontroversial dari Gojek ini sempat masuk trending topik serta ramai menuai celaan dan komentar negatif dari netizen. Banyak yang berpendapat bahwa ini adalah sikap bisnis yang tidak etis dan bahkan mencap Nadiem melakukan blunder strategi pemasaran, sehingga akhirnya pihak Gojek pun menurunkan video tersebut. Tapi, apakah memang demikian? Apakah ini tindakan yang tanpa perhitungan dari Gojek? Yang menarik adalah hasil survei yang dilakukan terhadap kampanye ini. Walaupun hampir 40% responden menyatakan bahwa langkah Gojek ini tidak etis, tapi hanya 17% saja yang menyatakan tidak akan menggunakan aplikasi Gojek lagi. Dan kenyataannya, pengguna serta pengemudi Gojek jadi meningkat kembali setelah kampanye video ini dilancarkan. Beberapa orang malah berpendapat bahwa yang dilakukan Gojek dan Nadiem ini adalah langkah cerdas. Karena video ini sebenarnya bukan ditujukan kepada para netizen yang kebanyakan berasal dari kalangan menengah ke atas, tapi justru kepada para pengemudi motor yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Jadi video tersebut dinilai dengan tepat menyampaikan pesan
dan semangat yang langsung mengena tepat sasaran ke targetnya. Apakah ini blunder atau tidak? Apakah ini kenekatan yang vulgar atau malah langkah yang cerdas? Bagaimana menurut Anda sendiri? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ya. Nah, kita sudah membahas strategi yang Gojek lancarkan untuk bisa berkembang dan bertahan di tengah persaingan yang ketat. Bagaimana dengan strategi referral code-nya? Gojek sukses melejitkan angka pengguna aplikasinya dengan sangat-sangat signifikan. Lalu dengan strategi sosial media marketingnya, Gojek juga dengan cepat meluaskan citra aplikasinya melalui postingan-postingan yang viral. Ditambah juga dengan strategi semangat keindonesiaan yang digencarkan supaya bisa memantapkan citra identitas Gojek yang membedakannya dengan aplikasi para pesaing lain di Indonesia. Bagaimana menurut Sobat Prima Plasindo tentang strategi yang diambil oleh Gojek ini? Apakah Anda sendiri terinspirasi untuk mengaplikasikannya pada bisnis Anda masing-masing? Silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda menyukai video ini, silakan like dan bagikan ke teman, saudara, atau rekan bisnis Anda. Serta jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak lagi ketinggalan informasi inspiratif lainnya dan berita-berita terhangat seputar industri plastik.